Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyaksikan ya pikiran yang cemerlang dari Solo. Dari kota kelahiran Pak Jokowi. Tapi ini dari seorang intelektual merdeka ya, dari Universitas Negeri Solo. Dia memberikan satu sinyal, mengirim sinyal yang berbahaya. Jika pemilu ditunda, maka Indonesia akan jatuh menjadi negara yang anti demokrasi dan dipimpin oleh junta militer. Ahli hukum tata negara beberkan bahaya pemilu ditunda. Ini ada di Detik News ya. Hari ini Senin 28 Februari 2020 jam 5 pagi lewat 16. Andi Saputra yang nulis. Andi Saputra. Kalau Yusril memberikan satu sinyal bahwa penundaan pemilu itu tidak ada pijakan hukumnya dan nanti bisa ada konflik yang meluas, yang melebar kemana-mana, tetapi Yusril Iza Mahendra, ahli hukum tata negara itu tidak sampai mengarah menyebutkan kemungkinan yang terburuk, yaitu negara jatuh di bawah junta militer ya, dipimpin oleh junta militer dan negara milik anti demokrasi karena dipimpin militer yang tidak dipilih oleh rakyat, dan kemudian akan terjadi chaos ya. Yusril tidak memandang sejauh itu, tapi soal kemungkinan chaos, kekacauan di masyarakat itu Yusril menyiratkan itu ya. Kita lihat Jakarta, ahli hukum tata negara Agus Riwanto menyatakan tegas penundaan pemilu menjadi mimpi buruk bagi demokrasi, sebab bila hal itu terjadi maka junta militer berkuasa. Pada akhirnya yang akan mengambil peran adalah TNI dan Polri yang dapat mengarah pada anti demokrasi dan junta militer, kata Agus Riwanto mengawali perbincangan dengan Detikcom Minggu 27 Februari 2022. Menurut dosen Universitas Negeri Solo itu, dalam perspektif hukum tata negara tidak terdapat peraturan perundang-undangan garis miring kekosongan hukum atau vacuum of rights yang mengatur penundaan pemilu baik level Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan ketentuan pasal 22E ayat 1, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, dan dalam pasal 167 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu juga dinyatakan pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih presiden, wapres, DPR, DPD, dan DPRD. Jadi yang mengusulkan penundaan pemilu itu ya orang-orang seperti Caimin dari PKB, terus Golkar, kemudian Zulhas dari PAN ya. Tentu mereka punya, terus katanya beberapa survei, katanya tukang cendol juga menginginkan penundaan pemilu, petani katanya. Jadi direkayasa sedemikian rupa sehingga penundaan pemilu itu terjadi dan mereka mendapatkan keuntungan ya. Dan keuntungan baik kekuasaan politik dan juga bisnis itu sudah bisa diperkirakan oleh para civil society ya. Tapi mereka masih ngotot ya penundaan pemilu, dan dari pengamat siapa, dari ketua partai dari salah satu anggota partai Demokrat yang mengatakan perlunya Pak Jokowi memberikan statement jelas terhadap penundaan pemilu itu setuju atau tidak. Jangan-jangan memang itu keinginan pemerintah, keinginan Pak Jokowi untuk memperpanjang kekuasaan, tetapi melalui corongnya melalui ketua-ketua partai itu. Ada yang menganalisa seperti itu. Maka berdasarkan Undang-Undang 1945, jadwal pemilu itu sudah pasti. Itu sudah ditetapkan oleh KPU kalau tidak salah bulan Februari tanggal 21 tahun 2024 sudah diputuskan ya. Tapi masih ada suara-suara untuk menunda pemilu ya.
Karena itu jabatan presiden, wapres, anggota DPRD, anggota DPD dan DPRD hanya dapat dijabat selama 5 tahun, setelah itu diadakan pemilu lagi sebagai mekanisme pergantiannya, ucap Agus. Kekuasaan itu memang harus dibatasi ya, kalau tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu memang membuka ruang-ruang dan peluang untuk korupsi ya, untuk penyelewengan jabatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam politik momentum itu tepat ya. Harusnya masuk dengan tepat, keluar dengan tepat. Ada yang masuk dengan tepat, keluar dengan tepat, keluar tidak dengan tepat dan masuk penjara karena dia ingin ya, memuaskan ambisi-ambisi politik dan ambisi-ambisi kekuasaannya sehingga dia kehilangan perspektif dan kemudian tiba di penjara suka miskin. Selain itu, penundaan pemilu 2024 tidak otomatis jabatan presiden, wapres, anggota DPR, DPD dan DPRD diperpanjang. Mengapa? Karena tidak terdapat ketentuan ketatanegaraan yang mengatur tentang bagaimana cara memperpanjang masa jabatan legislatif dan eksekutif pasca masa jabatannya berakhir. Selain itu juga tidak terdapat lembaga negara berwenang untuk dapat memperpanjang masa jabatan. Ini ucapan dosen ini sama dengan ucapan Yusril ya. Tapi dia lebih di sisi lain, penundaan pemilu 2024 tidak otomatis pula menghentikan masa jabatan kepala daerah, kan tapi para kepala daerah ini tidak akan efektif bekerja karena tidak didukung oleh DPRD yang masa jabatannya berakhir. Maka jalannya pemerintahan daerah akan bertentangan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, karena yang disebut pimpinan pemerintah daerah itu adalah kepala daerah dan DPRD. Dua jadinya ya. Ujar Agus Riwanto. Tidak hanya itu, penundaan pemilihan umum tahun 2024 akan dapat berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Juga akan berdampak pada krisis kepemimpinan politik nasional dan daerah karena pemerintah pusat tanpa memiliki presiden dan DPRD serta DPRD. Pemerintah daerah juga tidak memiliki DPRD karena mereka telah berakhir masa jabatannya, kata Agus Riwanto mewanti-wanti. Kita klik ya halaman 2. Wah, nggak bisa. Halaman selanjutnya deh. Halaman 2. Halaman selanjutnya bisa ya. Kita lihat apa yang diucapkan oleh dosen yang lebih mengerikan. Nah, ini kata Agus Riwanto, jika di pemerintah pusat dan daerah mengalami krisis kepemimpinan politik, maka pertanda jalannya agenda bernegara terhenti dengan sendirinya dan akan mendorong pada anarki dan chaos dan disintegrasi bangsa. Pada akhirnya yang akan mengambil peran adalah TNI dan Polri yang dapat mengarah pada anti demokrasi dan junta militer, kata Agus Riwanto serius. Oleh sebab itu, jika para elit politik tetap ngotot mengusulkan penundaan pemilu 2024, maka perlu konsensus bersama seluruh elemen bangsa. Jalan keluarnya agar penundaan pemilu konstitusional maka harus melalui perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 45. Dalam hukum tata negara terdapat dua model amandemen konstitusi, kata Agus Riwanto mengulas. Pertama, melalui jalur formal, yaitu sesuai ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 melalui usul DPR dan disetujui oleh MPR. Dengan menambah pasal baru penundaan pemilu karena faktor-faktor negara dalam keadaan darurat, jalur ini dipastikan penuh onak dan duri. Dan tidak mudah. Mengapa? Karena harus melalui kesepakatan partai-partai politik dan aspirasi masyarakat yang luas.
Dipastikan akan melahirkan perdebatan publik yang panjang dan tidak berujung. Jika jalur formal ini yang ditempuh, maka dipastikan teks konstitusi berubah normanya. Beber Agus Riwanto. Kedua, melalui jalur informal, yaitu melalui penafsiran makna konstitusi oleh lembaga peradilan judicial review ke Mahkamah Konstitusi MKRI sesuai kewenangan MA berdasar pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Saya kok jadi kayak Refli Harun ya baca. Ini harus bagian Refli Harun. Pimpinan jalur ini tidak mengubah teks konstitusi, namun mengubah pemaknaan norma konstitusi sesuai konteks perubahan zaman. Mahkamah Konstitusi diminta menafsirkan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 167 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu boleh tidak pemilu ditunda dalam keadaan darurat itu. Putusan MK harus mengakhiri krisis politik dalam perdebatan penundaan pemilu. Pungkas Agus Riwanto. Jadi ini ada persoalan ya, ide itu kalau dilihat konsekuensi logisnya, ide penundaan pemilu itu ternyata mengandung bahaya mungkin tidak disadari oleh pengusul atau pimpinan-pimpinan partai itu atau siapapun, atau tuang cendol yang ingin pemilu itu ditunda. Tuang cendol kan mikirnya nggak panjang, dia nggak tahu tuang cendol atau petani itu bahwa nanti bisa chaos ya kalau dia ingin penundaan pemilu. Janganlah ya jadi pemimpin publik atau tokoh-tokoh itu seperti tukang cendol dan petani yang sederhana yang tidak memiliki analisis yang komprehensif dan wawasan yang luas ya tentang mudarat dan manfaatnya penundaan pemilu. Itu kan harus dikaji ya, pakai matriks gitu kan misalnya. Ya masa pimpinan partai sama dengan tukang cendol ya kan? Yang nggak punya perspektif ya tentang hukum tata negara. Tukang cendol ya kerjanya jualan cendol, pikirannya paling semeter. Harusnya ketua-ketua partai atau pengusul ide penundaan pemilu itu ya seperti seorang guru bangsa gitu, atau seorang negarawan ya. Moga-moga keadaan kita lebih baik dan kita mendapatkan lapisan kepemimpinan nasional di masa mendatang yang lebih wise, yang lebih wise itu lebih bijaksana dan lebih bisa menuntun ya, bangsa ini ke arah demokratisasi yang lebih mencerahkan dan lebih berkeadilan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hijau. Tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.